Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TB Research Expo 2022 persembahan Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada. Bapak Ibu selamat datang di sesi 3. Kali ini sesi 3 akan membahas mengenai TB case finding. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kalau link presensi akan disediakan oleh panitia nanti di akhir acara setelah Bapak Ibu peserta mengikuti seluruh rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Selain itu, akan ada hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan terpilih oleh panitia TB Research Expo tahun 2022 kali ini. Baik Bapak Ibu, topik ketiga kali ini TB case finding akan langsung dipimpin oleh Dr. Trisasi Lestari, Master of Medical Science. Saat ini beliau aktif sebagai Principal Investigator Prime TB. Dr. Sasi, selamat sore. Selamat sore Mbak Karisma. Monggo dok, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih perkenalannya Mbak Karisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisasi Lestari, salah satu peneliti anggota Pokja TB di Pusat Kedokteran Tropis. Ya, senang sekali sore ini bisa menjadi moderator di sesi Zero TB Yogyakarta bersama dengan Dr. Rina Triasih, spesialis anak konsultan, dan dua pembahas yang juga tidak kalah luar biasa perannya dalam upaya penanggulangan TB di Indonesia. Zero TB inisiatif ini adalah salah satu inisiatif eliminasi TB yang sudah dilaksanakan di beberapa negara di dunia, salah satunya di Yogyakarta, dan sore ini kita akan mendengar dari Dr. Rina Triasih, spesialis anak, bagaimana implementasi dan hasil dari inisiatif Zero TB ini di Yogyakarta. Mungkin sebagian besar peserta di sini sudah mengenal beliau, ya, Dr. Rina Triasih, spesialis anak konsultan Master Medical Pediatric, PhD. Ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Dan saat ini juga beliau Ketua Divisi Respirologi Anak di RSUP Dr. Sarjito dan juga anggota dari Komite Ahli TB di Indonesia. Sudah banyak sekali publikasi yang ditulis oleh beliau terkait dengan kesehatan anak, terutama TB anak. Mengingat keterbatasan waktu kita, ini saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan segera memberikan waktu kepada Dr. Rina untuk menyampaikan paparannya. Untuk Bapak Ibu partisipan, jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan punya cukup banyak waktu untuk diskusi. Silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat. Jika ada, nanti saya usahakan untuk bisa membahas pertanyaan Bapak Ibu. Dr. Rina, apakah sudah siap? Ya. Dr. Sasi, terima kasih. Suara saya apakah terdengar ya? Terdengar jelas, nggih. Okay, ya. Waktunya 20 menit, nggih, Dok. Nanti ya, saya ingatkan 3 menit sebelumnya. Saya usahakan. Slide saya banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Ini sesi terakhir. Semoga tidak membuat ngantuk ya. Saya langsung saja karena cukup banyak hal yang ingin saya share di sini terkait dengan Zero TB Yogyakarta. Sesi ini judulnya tentang active case finding, tetapi nanti kami akan menyampaikan tentang Zero TB ini secara keseluruhan, tidak keseluruhan tetapi juga di luar active case finding. Sebagai latar belakang, saya kira ini kita semua sudah paham bahwa dalam untuk penanggulangan TB, mengontrol TB di suatu daerah itu kita harus menemukan pasiennya, mengobati pasiennya sesegera mungkin, memastikan bahwa pasiennya minum obat sampai sembuh gitu ya. Dan yang keempat, ini kita mestinya juga memikirkan tentang profilaksis. Modeling ini saya kira sudah Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar bagaimana kalau kita akan mencapai NTP target dari NTP strategi di tahun 2050. Kalau kita hanya menemukan dan mengobati sampai sembuh saja, itu yang garis biru inilah yang akan dicapai. Tetapi kalau kita ingin mencapai target di 2050, mestinya kita juga harus mengobati tidak hanya yang sakit TB aktif, tetapi juga yang laten. Nah, ini merupakan salah satu prioritas yang
ada sekelompok orang gitu yang menginisiasi gerakan global namanya Zero TB Initiative, dan mereka sebenarnya Zero TB Initiative ini tidak lebih menekankan kepada active case finding saja, tetapi juga menekankan pada preventif. Sehingga approach dari Zero TB Initiative ini adalah search, treat, and prevent. Dan kita di Indonesia untuk mencapai percepatan eliminasi TB, percepatan ya, sekarang kita tujuannya tidak hanya eliminasi, tetapi percepatan, itu kita butuh sesuatu yang inovatif, dan ini harus dilakukan secara komprehensif. Kita tahu TB ini banyak sekali yang bermain di situ, banyak penelitian-penelitiannya yang ingin meninjau berbagai aspek. Nah, ini harus kita bagaimana menyatukannya, dan tentunya ini kita lakukan secara masif. Dengan begitu, baru kita akan bisa mencapai tujuan kita. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Sasi tadi, bahwa Zero TB inisiatif ini sudah dilakukan di beberapa negara, di berbagai kota, gitu ya. Dan ini sudah sejak tahun 2016-an, kalau saya tidak salah. Dan di Indonesia ini kebetulan kami waktu itu ditawari oleh Burnett Institute karena base kami di Yogyakarta, sehingga kami menginisiasi di 2 kota dan kabupaten, yaitu di kota Yogyakarta dan di Kabupaten Kulon Progo. Dan sebagai informasi ini yang ingin saya sampaikan juga, bahwa kegiatan untuk penanggulangan TB ini tidak hanya harus diinisiasi oleh orang-orang yang langsung bergerak di lapangan, gitu ya. Jadi Zero TB ini kalau boleh disampaikan sebenarnya inisiasi dari akademisi. Artinya bagaimana kita para akademisi ini juga bisa berkontribusi dalam program nasional dalam bidang apapun, gitu ya. Kemudian kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita bekerja sama juga dengan networking kita yang ada di luar negeri. Saya yakin Bapak Ibu sekalian jejaringnya lebih luas. Nah, ini bisa menjadi suatu contoh, dan Zero TB ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang disampaikan tadi sebelumnya. Kami merupakan penelitian operasional, gitu ya, yang tujuannya ini kita lihat menyusun model penanggulangan TBC secara komprehensif dan melibatkan multisektoral, sehingga metodenya bagaimana kami melakukan penelitian ini di lapangan itu berubah dari tahun pertama ke tahun kedua. Kita masih mencoba melihat model mana yang paling cocok, khususnya untuk daerah di Jogja dulu, kita piloting di situ. Kemudian tentunya harusnya diperhitungkan juga dengan cost effectiveness dan sebagainya, tetapi penelitian kami ini masih berlangsung, jadi nanti yang kami sampaikan itu juga hasil sementara. Ini visi dan target kami. Nah, dalam pelaksanaannya, apa saja yang kami lakukan dalam program Zero TB ini? Dalam komponen temukan, ini kami melakukan inovasi dengan melakukan penemuan kasus TB secara aktif menggunakan mobil ronsen yang bergerak dari desa ke desa. Kemudian kami melakukan investigasi kontak. Pada waktu itu kita mulai tahun 2020, belum banyak yang melakukan kontak serumah untuk semua orang, karena waktu itu rekomendasinya masih di bawah, untuk anak di bawah 5 tahun saja. Nah, kita sudah memulai dengan melakukan kontak serumah untuk seluruh orang semua usia yang kontak serumah dengan pasien TB, tidak hanya TB yang BTA positif atau terkonfirmasi bakteriologis, tetapi TB klinis juga. Dan ini salah satu bentuk integrasi kami, yaitu bagaimana memadukan program posyandu dengan TB. Kita melakukan screening TB pada anak di posyandu. Untuk pengobatan, kita berkolaborasi dengan puskesmas, sehingga pasien-pasien kita rujuk ke puskesmas, kita memberikan dukungan untuk capacity building bagaimana mengobatinya. Pencegahan kita menginisiasi tahun 2020, belum tersedia TPT jangka pendek, kita mulai membeli dengan 3 RH, kita cobakan di Jogja, dan ternyata penerimaannya bagus. Dan ini juga kita mulai untuk diberikan ke seluruh kontak serumah yang terindikasi, tidak hanya pada balita atau orang-orang dengan HIV. Yang lain-lainnya, selain temukan obati dan cegah, kita juga mencoba melakukan capacity building untuk masyarakat, kader, tidak hanya kader-kader posyandu, kader posyandu itu kalau di desa merangkap macam-macam. Nah, kita mencoba merangkul anak-anak muda untuk jadikan kader TB,
kita sudah membuat database elektronik supaya nanti data kita ini bisa digunakan dengan baik, dan ada inovasi untuk menggunakan artificial intelligence. Sebagai cerita saja bahwa kami ini bermodalkan nol atau mungkin minus ya, modal individu gitu. Dulu Bu Ari mungkin ingat bagaimana kita awal kali akan menginisiasi Zero TB ini. Tahun 2018 itu kita melakukan workshop yang mengundang dinas kesehatan, dinas-dinas terkait, dinas kependidikan, dinas agama dan sebagainya, organisasi profesi juga untuk melakukan analisis situasi masalah TB di Provinsi DIY. Kemudian kita menentukan daerah mana yang akan kita gunakan untuk kegiatan ini. Tahun 2019 tidak ada dana, kita mencoba melakukan piloting. Ini dananya donasi. Bulan puasa, saya ingat sekali sampai bulan puasa Dr. Endang dari Dinkes Kota sirkuler gitu waktu buka bersama untuk mendapatkan dana ini supaya kita bisa merasakan bagaimana sih melakukan screening dengan menggunakan mobil ronsen. Akhirnya tahun 2020 alhamdulillah kita mendapatkan dana dari TB Reach melalui Burnet Institute, dan di sini kita melakukannya di 2 kecamatan. Di Kecamatan Samigaluh di Kabupaten Kulon Progo dan di Kecamatan Gondokusuma di Kota Jogja. Akhirnya di tahun berikutnya ini kita mendapatkan dana lagi dari DIVET melalui Prem TB. Ini kita kembangkan di 2 kabupaten kota itu, tetapi di seluruh kecamatannya. Nah ini ada perubahan-perubahannya. Ini lokasinya DIY ya, ini Jogjanya Kulon Progo. Dan kota Jogja ini kita pilih karena memang jumlah pasien TB-nya yang tertinggi dan ini mewakili daerah urban. Sedangkan Kulon Progo ini mewakili daerah yang rural dan ini adalah datanya. Saya bacakan secara detail. Nah, saya ingin menyampaikan satu persatu tentang kegiatan kami ini untuk penemuan kasus TB secara aktif menggunakan mobil ronsen. Ini sudah kami sampaikan tadi. Jadi selain mobil ronsen ini nanti dia jadwalnya berpindah-pindah dari satu kecamatan atau satu desa ke desa yang lain. Kemudian ini menggunakan dilengkapi dengan AI untuk membantu membaca ronsen dadanya, dan kita juga melakukan integrasi screening untuk TB dengan COVID. Nah, sasaran kami di tahun pertama itu seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Samigaluh dan di Kecamatan Gondomanan. Jadi kita hanya main di satu kecamatan saja, kita coba mencakup semua penduduk, tapi pada waktu itu tidak bisa karena ada COVID. Saya lupa angkanya, tapi tidak bisa mencapai 100%. Nah, dari pengalaman di tahun pertama itu ternyata yield-nya tidak begitu baik. Kita kemudian di tahun kedua menargetkan untuk kelompok risiko tinggi, yaitu seperti yang tertulis di sini. Timnya ini ada 1 dokter, 4 perawat, dan 2 registrar. Ini adalah tim awal. Dalam perjalanannya dengan pengalaman-pengalaman di lapangan yang kami dapatkan karena analisis, ini bisa diperkecil lagi timnya. Dan yang menjadi catatan penting di sini bahwa kegiatan Zero TB Yogyakarta ini berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga semua data yang kami dapatkan dari kegiatan ini, dari suspek TB, itu sudah kami kirimkan ke Puskesmas untuk dimasukkan ke SITB, dilaporkan ke tingkat nasional, demikian juga dengan pasien-pasien yang didiagnosis sebagai sakit TB. Dan yang tidak kalah penting, ini peran dari community ya, masyarakat, kader dan stakeholder ini sangat penting. Ini beberapa contoh lokasi kegiatan. Kami mendapatkan kesempatan di Kepatihan, ini di dalamnya salah satu adiknya Sultan, ini di Lapas, kemudian ini di Panti Jompo, kita lakukan juga di Pasar, dan yang tengah ini pada hari AIDS kemarin kita berkolaborasi antara program TB dan program HIV. Alhamdulillah ini banyak sekali pesertanya dan sangat antusias para ODIF untuk mengikuti kegiatan screening. Nah, ini alurnya secara singkat kami tunjukkan. Pasien yang peserta yang datang akan di meja registrasi akan kita cek apakah suhunya demam atau tidak, tanyakan tentang gejala COVID dan faktor risiko COVID, kemudian ditanya data demografi, kalau tidak ada kecurigaan ke arah COVID, dia lanjut, kalau ada COVID dia dirujuk ke puskesmas.
Selanjutnya ke meja screening gejala TB, kemudian masuk ke mobil ronsen, dilakukan ronsen di situ, hasil ronsen akan langsung masuk ke laptopnya dokter yang sudah ada di lokasi berikutnya. Nah, di sini akan disampaikan ke pasien apakah peserta screening, bukan pasien ya, peserta screening ini suspek TB atau tidak. Suspek apabila hasil ronsen menunjukkan sugestif ke arah TB, atau dia secara klinis ada batuk lebih dari 2 minggu, atau ada batuk darah. Jika suspek, maka akan diambil dahaknya pada saat itu juga. Dahak ini akan dikirim oleh petugas puskesmas ke tempat pemeriksaan TCM yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya diagnosis dan terapi akan ditentukan oleh puskesmas. Kalau bukan suspek, maka dia pulang, atau kalau dia kontak serumah akan dilakukan uji tuberkulin bila belum dilakukan oleh perawat IK. Nah, ini beberapa contoh gambaran penggunaan artificial intelligence. Kita menggunakan Pure AI. Di sini dia akan menunjukkan kalau ada sugestif ini lokasinya seperti ini. Jadi ini hanya untuk membantu screening, bukan membantu diagnosis. Nah, ini dia menggunakan sistem scoring. Batasan scoringnya adalah di atas 0,5, ini yang 0,9 sampai 1, ini sangat mendukung ke arah TB. Ya, dan ada yang ragu-ragu yang gambaran 0,5 sampai 0,6 seperti ini. Dalam hal keraguan-raguan seperti ini nanti ini tugas dokter gitu ya untuk menentukan apakah pasien ini ke arah suspek atau tidak. Kemudian algoritmnya bagaimana kita menentukan diagnosisnya. Jadi yang akan datang ke mobil ronsen itu bisa masyarakat risiko tinggi yang diundang, misalnya daerah kumuh atau di situ ada pasien TBC-nya dan kategori risiko tinggi yang saya sampaikan tadi. Atau bisa juga ini adalah orang-orang hasil investigasi kontak serumah atau balita yang di-screening dari Posyandu. Ini kita suruh datang ke lokasi ACF. Nah, ini kemudian kita screening gejalanya dan ronsen. Jika mendukung, nanti mungkin dia akan didiagnosis sebagai TB terkonfirmasi bakteriologis kalau TCM-nya positif atau TB klinis. Jika tidak, dia bukan TB, tadi sudah saya sampaikan, kalau dia ada kontak, kita lakukan mantu tes, dan nanti akan kita diagnosis apakah dia infeksi laten TB atau tidak, kemudian terindikasi untuk mendapatkan TPT atau tidak. Jadi ini sekaligus kita menemukan pasien yang sakit TB aktif, juga menemukan infeksi laten, ini juga bisa untuk meningkatkan cakupan TPT. Ini saya tunjukkan bagaimana koordinasi antara tim Zero TB dengan Dinas Kesehatan dan masyarakat. Nah, hasil sementaranya kami memang belum melakukan analisis yang secara sungguh-sungguh dalam arti untuk tujuan publikasi dan sebagainya karena kegiatan masih berjalan. Ini adalah kegiatan yang dilakukan di tahun pertama di saat kita hanya melakukan di 2 kecamatan dan sasarannya adalah seluruh masyarakat di kecamatan itu. Kita lihat saja langsung ke yang total ini, pada waktu itu kita melakukan screening ke sekitar 14.000 orang, yang kita dapatkan sakit TBC itu hanya 42. Jadi ini adalah klinis dan bakteriologis. Yang bakteriologis adalah 11 ya. Jadi ini hanya yield-nya hanya 0,3%. Dan ini menurut kami kecil. Karena hal ini kemudian di tahun kedua kita scale up. Kita melakukan ke semua kecamatan di 2 kabupaten itu, 1 kecamatan digilir tiap 2 minggu, 1 puskesmas. Tiap puskesmas mendapat giliran 2 minggu, 5 hari kerja setiap minggunya, kemudian di putaran kedua diputar lagi seperti itu. Sampai sekitar 1 tahun ini dengan dilakukan seperti itu dan tim kami ditambah menjadi 2 tim. Awalnya kita hanya 1 tim bekerja giliran di Samigalo dan Bonomanan. Yang di tahun kedua ini kita sudah punya 2 tim di masing-masing kabupaten. Kita screening ke sekitar 33 peserta yang suspek sekitar 31.000 gitu ya. Kemudian ini yang di ronsen, yang di ronsen adalah 32.000 dan suspeknya adalah 4.500-an. Di sini kita menemukan kasus TB 386 yang yield-nya adalah sekitar 1,2%. Ini adalah temuan di Yogyakarta yang mungkin universitasnya tidak begitu tinggi, tetapi menunjukkan perubahan yang memang bahwa kita harus memprioritaskan ke kelompok risiko tinggi terlihat dari hasil ini.
Nah, kami juga ingin menunjukkan di sini bagaimana peran ronsen sebenarnya dalam melakukan screening, ya, karena seperti kita ketahui bahwa ada beberapa orang yang terpapar itu selain dia terinfeksi laten atau sakit TB, di tengah-tengahnya itu ada kondisi yang kita sebut sebagai TB subklinis, di mana orang tersebut tidak bergejala, tapi kalau kita ronsen bisa menunjukkan lesi yang mendukung ke arah TB. Kemudian ronsen ini kita lakukan juga untuk menyaring orang-orang yang karena stigma TB takut ditibihkan, ya. Tadi ada yang takut di-COVID-kan, takut ditibihkan, tidak boleh kerja dan sebagainya. Ditanya ada batuk 2 minggu, batuk darah, dia menjawab tidak, gitu ya. Jadi pokoknya regardless the symptoms semuanya di ronsen. Nah, ini Bu Rina, waktunya 2 menit lagi ya. Oh, iya Kak. Oke. Di sini kita tunjukkan bahwa ronsennya memang dia bermanfaat, gitu ya. Dan ini ada temuan kami yang menunjukkan active case finding-nya menambah kasus baru di Kota Jogja dan Kulon Progo. Investigasi kontak ini yang saya lakukan, kami memang mempunyai 1 perawat, ini waktu itu untuk 1 kecamatan. Kemudian di tahun kedua ini 1 perawat membawai, kita bagi zona-zona, dia membawai 4-5 kecamatan. Dan ini hasil yang kami dapat di tahun pertama dan tahun kedua. Jadi kita sudah melakukan kunjungan ke sekitar 2.600 orang yang kontak serumah. Kita dapatkan temuan kasus TBC 63, 2,5% memang sesuai dengan hasil investigasi kontak, dan juga ILTD-nya sekitar 30%. Penelitian yang lain sekitar 30-40%. Kemudian pasien orang-orang dengan infeksi laten tersebut yang eligible untuk diberikan TPT, hampir semuanya 97% ini sudah mulai diberikan TPT, dan perawat kami ini mengikuti pasien-pasien tersebut tiap 2 minggu sekali akan melakukan kontak entah dengan kunjungan rumah atau WA untuk memastikan bahwa mereka minum obat. Ini hasil dari kegiatan Zero TB di Yogyakarta, kurang lebihnya bisa membawa hasil tingkat nasional bahwa di daerah Istimewa Yogyakarta pada musim COVID tetap cakupan untuk pemberian TPT pada anak usia 5-14 tahun yang belum banyak melakukannya, kita mendapatkan hasil yang cukup baik, tetapi ini masih sangat kurang dari target nasional, ya. Ini PR kita bersama secara nasionalnya. Ini adalah kegiatan screening di Posyandu, dan ini pelatihan kader-kader muda, mereka sangat antusias dan sangat kreatif, gitu ya, membuat wayang tentang TB dan COVID, kemudian membuat ular tangga dan sebagainya, mainan mitos atau fakta TB di Instagram. Saya kira ini suatu hal yang perlu kita kita tingkatkan untuk mengajak para kader-kader muda. Ini terakhir saya ingin menunjukkan, mudah-mudahan bisa ada suaranya, kegiatan Zero TB. Ya, terima kasih. Saya kira itu Bu Sasi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim Zero TB. Ini luar biasa teman-teman yang komitmen dan berdedikasi untuk melakukan kegiatan di lapangan, dan juga para partner yang membantu kegiatan Zero TB. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Rina untuk paparannya.
dari paparan Dr. Rina kita bisa melihat ya bahwa menemukan kasus TB baru di area dengan insidensi TB yang rendah seperti Jogja itu tidak mudah ya, yield-nya sangat rendah meskipun upaya yang dilakukan sudah sangat banyak. Tapi jika itu dilakukan dengan baik dan benar, dengan fasilitas yang juga sesuai dengan pedoman, itu ternyata kita bisa efektif ya menemukan kasus-kasus TB baru. Nah, sore ini kita sudah ada 2 pembahas yang mereka ini juga praktisi dan ahli TB. Untuk kesempatan pertama saya ingin mengundang Dr. Gigi Theodola Baning, Rahayu Jati, Magister Kesehatan. Saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dan sebelumnya juga sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jadi pengalaman beliau sangat banyak untuk masalah penata laksanaan TB di Yogyakarta. Selamat sore Bu Baning. Selamat sore Mbak Sasi. Oh ya, terima kasih banyak Bu sudah bersedia bergabung bersama kami sore ini. Nah, setelah mendengarkan paparan Dr. Rina barusan, ini bagaimana pendapat Bu Baning mengenai peran Zero TB ini terhadap capaian program TB di Kabupaten Kulon Progo? Ya, mungkin terima kasih sekali ya saya diberi kesempatan untuk sharing pengalaman di mana Kulon Progo ini adalah salah satu lokasi yang dipilih untuk program Zero TB yang seperti disampaikan Dr. Rina. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah dilakukan oleh Zero TB, tetapi upaya yang sudah dilakukan secara inovatif, aktif, dan masif ini secara program ternyata dalam hal penemuan suspek ini sudah nampak sekali. Tadi sampaikan juga Dr. Rina, program yang lain selama kegiatan terjadinya pandemi ini hampir kolaps gitu ya, turun capaian. Tapi di TB ini bagus. Nah ini sangat menarik. Karena apa? Karena dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh Zero TB ini, ternyata juga memberikan semangat kepada teman-teman yang puskesmas. Yang boleh dikatakan di program TB itu kita tuh hampir frustasi. Kenapa capaiannya nggak pernah tercapai gitu ya? Targetnya kita hanya di angka-angka 50, 60 itu saya bilang sepanjang segala abad gitu ya. Selama ini kan nggak pernah tercapai. Nah kami berharap betul. Kemarin di saat tahun pertama baru dilakukan piloting di satu puskesmas. Teman-teman puskesmas yang lain sudah heboh. Kapan pindah ke tempat saya? Kapan tempat saya puskesmas saya juga ikut? Karena ini sangat menarik bagi teman-teman dan betul-betul memberikan supporting. Nah, kegiatan ini memang kalau kami melihat dari penemuan kasusnya relatif belum ya sudah menaikkan dari apa yang sudah kita temukan, tetapi peningkatannya tidak lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan dari penemuan suspeknya. Tetapi di dalam indikator Kementerian Kesehatan, kita juga penemuan suspek ini adalah dimulai dari sana. Dengan penemuan suspek, nanti tentunya harapannya ini penemuan kasus lebih tinggi. Nah, dari sinilah di awal kami ditawari Dr. Rina gitu, Kulon Progo jadi tempat ya, mau dong. Karena apa? Kami itu gemes tadi loh, sebenarnya seperti apa sih? Apakah target ini tuh terlalu tinggi sehingga kami nggak pernah tercapai? Nah, dengan yang inovatif tadi harapan kita bisa menunjukkan, membuktikan di lapangan seperti apa. Dan itu tadi disampaikan Dr. Rina. Mungkin itu di awal. Nah, kemampuan dari teman-teman puskesmas ya, di dalam atau selama kegiatan Zero TB yang di Kulon Progo ini, peningkatan kapasitasnya sangat dirasakan karena teman-teman ini juga di transfer knowledge bagaimana melakukan diagnosis. Algoritmanya ini disosialisasikan oleh Dr. Rina dan teman-teman, on the job training dan seterusnya. Bagaimana melakukan tata laksana. Ya. Pengobatan untuk yang TPT ini juga baru kita mulai. Kita kemarin khawatir sebenarnya, bisa nggak ya TPT dilaksanakan? Karena mungkin definisi sakit masyarakat itu kan beda. Orang nggak sakit kok disuruh minum obat. Ternyata di luar dugaan kita, partisipasi masyarakatnya cukup menggembirakan. Gitu. Kemudian juga kami sangat diuntungkan adalah bagaimana, kalau tadi memang tujuan dari studi ini adalah peran lintas sektor gitu. Bagaimana peran kader itu sangat membantu.
bagaimana posyandu itu bisa kita gunakan sebagai lokus untuk penemuan kontak, investigasi kontak, bagaimana untuk sosialisasi upaya pencegahan dan bahkan juga untuk komunikasi dengan penderita-penderita maupun sasaran dari program ini. Itu sangat-sangat kami rasakan gitu. Kadernya tidak hanya kader posyandu yang dilatih kemarin, kader-kader remajanya itu juga tertarik. Mereka inovatif sekali di Kulon Progo itu sampai ada wayang ya Bu Rina. Mereka membuat wayang yang memang wayang TB gitu ya. Ini juga di luar dugaan kami. Ternyata bagi mereka ini juga merupakan inspirasi. Sehingga kami sangat diuntungkan Bu Sasi dengan kaitannya Zero TB ini. Itu Bu Sasi ya, sementara sharing yang bisa kami sampaikan. Kami berharap gitu ya ke depannya ini bisa diteruskan. Karena apa? Mungkin kalau tadi Bu Rina berharap bahwa program ini juga nanti diteruskan oleh kami yang ada di pemerintah daerah. Modal kami sudah ada, pengetahuan sudah dilakukan oleh teman-teman dari Zero TB ya. Tadi saya sampaikan pengetahuannya dan keterampilannya. Bagaimana kami nanti merencanakan pelaksanaan atau implementasi dari Zero TB ini adalah karena kami pun sudah disupport oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat ya Bu Sasi, kaitannya dengan pembiayaan. Ada dana-dana yang sudah bisa kami kolaborasikan nantinya atau justru kami membiayai. Ini baik dana yang dari operasional puskesmas itu sendiri, untuk transport kader misalnya. Kader ini kan dari dana desa juga ada, dari dana puskesmas juga ada. Kemudian dari dana BOK-nya puskesmas. Kemudian untuk sarana prasarananya juga dari DAK ini kami mungkinkan sehingga kami bisa mengkombinasikan ini. Memang kalau fasilitasnya TCM ya untuk diagnosis di Kulon Progo ini baru ada 4. Ada 2 rumah sakit pemerintah yang sudah mungkin 3 tahun lebih ya. Tapi untuk di puskesmas kami juga sudah memiliki dengan support dari Kementerian Kesehatan ada 2 puskesmas yang sudah mampu melakukan diagnosis melalui TCM. Kendala kami kalau mau implementasi ini adalah ronsen mobilnya Bu. Karena di Kulon Progo ini fasilitas ronsen foto baru ada di RSUD. Di swasta juga belum ada. Di puskesmas dulu pernah ada tetapi kami terkendala pada perizinan sehingga tidak bisa operasional. Nah, salah satu yang menarik masyarakat itu adalah di ronsen ternyata. Di ronsen itu menjadi daya tarik untuk masyarakat mau datang. Kalau cuma diwawancara gitu mungkin enggak, tapi mau di ronsen gitu. Bahkan masyarakat harus kita betulkan, di ronsen itu diobati katanya. Tapi kan enggak. Nah, ini juga harus kita betulkan. Tapi salah satu dengan ada tim yang datang, kemudian ada mobil ronsennya, sudah diperiksa di situ, langsung di ronsen, hasilnya langsung diketahui hari itu juga suatu daya tarik. Jadi one stop service gitu ya. Sekali datang itu bisa sampai didiagnosis, kemudian direncanakan. Nah, ini menjadikan hal ini kalau saya anggap ini program yang salah satu program yang berhasil dengan Zero TB. Tantangan kita ini adalah bagaimana nantinya dengan fasilitas dan kemampuan yang sudah ada ini tetap bisa kita laksanakan. Itu. Masih ada satu harapan sebenarnya Bu Rina dan Mbak Sasi. Kalau tadi kami ingin bahwa dari Zero TB ini adalah menjadikan evidence based target capaian yang nggak pernah tercapai gitu loh. Supaya kita nggak capek juga, tidak pernah tercapai, tapi kita lama-lama juga bisa capek gitu. Nah, dengan adanya program ini bisa menjadi evidence based data dari seberapa sih sebenarnya insiden atau prevalensi yang ada di masyarakat dan penemuan yang masif tadi kemudian aktif. Itu harapan saya ini bisa menjadi evidence based. Nah, kalau data di Kulon Progo, DIY mungkin belum cukup ya untuk melihat apakah itu Indonesia, ini Jogja gitu. Jogja itu ya istimewa betul dalam hal kesehatan. Nah, harapan saya ini juga nanti bisa menambah wilayah Bu Rina. Saya doakan bisa juga mendapatkan supporting untuk di wilayah-wilayah lain ini supaya datanya ini semakin melengkapi bahwa ini Indonesia. Monggo ini saya turut berdoa supaya TB ini betul-betul 2030 itu di depan mata tidak lama. Kita juga berharap ya bisalah mencapai ke sana.
seperti kami berjuang yang lain, yang malaria di Kulon Progo juga ini masih eliminasi belum gitu kan. Harapan saya, tapi perjuangan menuju ke sana ini cukup menarik, dan lesson learn kami untuk di Zero TB ini benar-benar dari teman-teman puskesmas ini juga menjadikan semangat. Kemudian dari program ini angka kita juga ternyata naik ya, apalagi ini di pandemi, ya, itu suatu yang menyemangati kami. Mungkin itu Bu Sasi dan juga Bu Rina. Saya selaku mewakili pemerintah daerah, terima kasih sekali menjadi lokasi, dan kami berharap kolaborasi ini masih bisa diteruskan. Sama-sama, terima kasih Bu Baning. Sama harapannya, mimpi saya juga seandainya bisa ada mobile X-ray di Timika, itu juga pasti akan membawa perubahan yang luar biasa ya. Itu alat bantu yang sangat penting untuk diagnosa TB saat ini. Nah, kita lanjut ke pembahas kedua. Ini saya senang sekali bersama kami sudah ada Dr. Vini Fitriani, spesialis anak konsultan respirologi juga. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan juga dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Nah, beliau ini, Dr. Vini, juga sangat aktif ya kontribusinya dalam jejaring riset tuberkulosis Indonesia atau JSTB, dan juga anggota dari Komite Ahli TB Indonesia. Jadi mungkin kalau tadi Bu Baning banyak dari perspektif beliau sebagai perwakilan Dinas Kesehatan ya, mungkin Dr. Vini bisa lebih banyak bercerita dari perspektif klinisi tentang kegiatan screening TB aktif ini di lapangan. Silahkan Dr. Vini, waktunya. Terima kasih Dr. Sasi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ikut acara ini, di mana sejak tadi kita sudah dipaparkan tentang berbagai riset yang sangat luar biasa dan berefek terhadap program TB ya. Nah, khusus untuk Zero TB ini, saya sangat apresiasi ya. Saya tahu bagaimana perjuangan Bu Rina. Jadi banyak beberapa praktek baik yang bisa kita lihat dari Zero TB, di mana kita kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai eliminasinya di sini bersifat inovatif dan masif serta komprehensif. Nah, itu yang paling utama. Jadi selama ini kita memang sudah banyak melakukan kegiatan, misalnya contoh kami juga melakukan kegiatan, tetapi masih hit and run dan sesaat gitu ya, sehingga tidak bisa kita ikuti dengan baik. Jadi ini yang menjadi praktek baik yang perlu kita apresiasi dan contoh ke depannya. Kemudian yang kedua adalah praktek baik tentang kerjasama tadi. Bu Rina sudah menceritakan, ditambah lagi dengan Bu Bading yang luar biasa, ketemu lagi kita ya Bu Bading ya. Bagaimana kerjasama yang baik antara akademisi, dinas kesehatan, dan stakeholder ini perlu kita contoh ini. Jadi sangat menginspirasi supaya ke depannya kita tidak hanya berjalan sendiri, akademisi berjalan sendiri, dinas kesehatan berjalan sendiri, nggak ketemu ya. Kemudian praktek baik berikutnya adalah kita lihat bahwa memang aktivitas riset ini menjadi salah satu pilar dari 3 pilar WHO ya, riset dan inovasi. Nah, di sini kedua-duanya dapat, risetnya ada dan aktivitas inovasinya ada. Seperti tadi Bu Baning cerita, deteksi dengan X-ray itu membuat masyarakat itu merasa sesuatu yang mengasihkan barangkali ya. Aku mau di ronsen gitu ya Bu ya. Nah itu sehingga kita bisa mendeteksi secara massal. Saya membaca angka-angka Bu Rina itu 32.000 di X-ray. Wah itu luar biasa gitu ya. Sungguh sangat kerja yang berat. Saya tahu. Kemudian inovasi dengan artificial intelligence, kemudian TPT jangka pendek juga sudah dikerjakan, kemudian inovasi pelatihan kader muda. Ini juga sangat menarik, karena kita sebenarnya punya potensi-potensi lain, seperti nanti di sekolah dan lain-lain. Nah, tetapi sebenarnya di aktivitas Zero TB ternyata juga ada penguatan. Ya, penguatan di mana IKA yang dilatih dengan petugas khusus. Sebenarnya IKA juga sudah ada, tetapi mungkin belum petugas khusus atau belum kita kuatkan. Kemudian screening balita di posyandu itu juga sangat potensi ya.
di mana posyandu kita sebenarnya merupakan sumber aktivitas kesehatan di suatu level mikro. Jadi ini bisa sangat potensi untuk kita manfaatkan juga selanjutnya. Kemudian aktivitas penguatannya juga untuk dukungan teknis dari kepada dokter puskesmas. Nah, ini sangat menarik. Nah, jadi dari aktivitas-aktivitas praktek baik tadi, saya mendapatkan beberapa lesson learned, insight yang harus kita perkuat lagi, yaitu tadi dokter umum ya. Jadi kita sebenarnya memiliki dokter-dokter umum yang banyak. Saya hitung, kalau itu ada 134.000 dokter umum. Nah, sehingga kalau misalnya mereka percaya diri dalam melakukan diagnosis ini, tentu diagnosis TB pada anak dan dewasa tentu akan sangat baik. Di sini saya lihat dengan aktivitas Zero TB sudah dilakukan penguatan-penguatan kepada dukungan teknis pada dokter umum yang saya lihat kalau di Zero TB yang berkelanjutan ya. Mungkin selama ini kami juga ya dari di tiap provinsi, saya rasa teman-teman juga sudah melakukan penguatan, tetapi kelemahannya mungkin belum kita berkelanjutan kita pantau bagaimana penguatan dan efek dia terhadap program. Nah, mungkin nanti apakah di Jogja ini juga dilakukan penguatannya dengan cara mengassessment dulu sebelum dilakukan dukungan teknis, kemudian setelah dilakukan dukungan teknis sampai saat ini secara tidak langsung sudah dirasakan bahwa terjadi penguatan kemampuan ya Bu Baning ya, sehingga kita lebih yakin lagi bahwa sebenarnya dokter umum ini harus percaya diri dalam melakukan diagnosis TB pada anak, terutama juga pada dewasa, dan juga termasuk dalam kompetensi 155 diagnosis yang harus dimiliki. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan diagnosis. Kemudian yang kedua lesson learn-nya adalah kegiatan investigasi kontak. Nah, di kegiatan Zero TB ini ditunjukkan bahwa ternyata bisa mencapai diagnosis ILTB itu sampai 30%. Walaupun sebenarnya bisa sampai 30-40% ya Dokter Ina, tapi saya lihat ini sudah sangat bagus. Karena saya barusan tadi juga jadi narasumber di teman-teman kabupaten kota, begitu saya tanya kasus TB-nya berapa? Ada 200 lebih setahun. Berapa TPT yang diberikan? Cuma 5. Berapa IK? Ya Allah, saya langsung aduh, cuma 5 gitu. Padahal kalau misalnya 200 kali 2 saja kontak sudah 400, sekian persen dari itu pasti ada yang TB laten kan, harus diberi TPT. Nah, mungkin itu kelemahan kami ini yang tidak melakukan secara terstruktur. Jadi ini merupakan suatu mungkin kita bisa duplikasi nanti bagaimana TPT itu benar-benar dikawal oleh petugas IK yang memang sudah diberi kemampuan khusus sehingga akan terlihat di kaskade care of latent TB-nya itu, cascade-nya itu memang tinggi 96% kalau saya tidak salah. Jadi tidak ada yang menolak ya. Tadi ada pertanyaan di chat yang mengatakan nanti kalau pakai TPT bisa resisten, orang tua menolak. Nah, sebenarnya resisten itu justru adanya di pikiran kita sebagai petugas, secara bukti evidence malah tidak ada yang mendukung bahwa itu akan terjadi resistensi obat. Nah, jadi memang kemampuan petugas dalam melakukan TPT itulah yang memang mungkin harus kita tingkatkan, dan dengan metode teman-teman Zero TB mungkin bisa kita duplikasi lagi ya atau diperluas. Yang lesson learn berikutnya ya kader remaja tadi Bu Baning. Ya, seperti saya sampaikan, kita punya potensi bahwa banyak remaja-remaja kita baik di sekolah dan di populasi di daerah itu ya yang bisa kita pakai, mungkin remaja masjid dan lain-lain. Selanjutnya tentu saja seperti saya diskusi kita selalu ingin ya dari penelitian-penelitian tadi yang sebelumnya kita scaling up. Jadi artinya Bu Maning tadi juga menyatakan bahwa ini jangan hanya di Jogja ya. Scaling up ini bisa dua hal. Satu, scaling up ke populasi lain yang berisiko. Kalau tadi mungkin pertama ke massal, kemudian
berubah ke populasi berisiko, tetapi masih yang dewasa ya. Nah, kalau saya mungkin fokus ke anak, misalnya di pesantren, kemudian SMP, SMA, ya, kemudian anak stunting. Nah, mungkin ini juga bisa kita pakai pendekatan zero TB dengan melakukan fototorak sebagai screening awal. Kemudian scaling up ke provinsi. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan Bu Tiara masih dengar nih. Tadi Bu Tiara masih ada beri komen ya. Kalau Bu Tiara mau melakukan scaling up, nah insya Allah nih kita bersedia lah di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, zero TB Padang. Mana tahu bisa ya. Mudah-mudahan dapat dukungan juga dari Kemenkes atau kita mengajukan lagi. Nanti kita belajar dari Bu Rina dan Bu Maning. Dan yang paling luar biasa adalah timnya. Bagaimana nih timnya di cloning, Bu Maning, Bu Rina, di cloning ke teman-teman lain. Jadi kalau misalnya nanti dari substansi TB memberikan dukungan, misalnya diperluas kemana, itu nomor satu adalah mengkloning semangat timnya. Ya, semangat timnya itu di tim, dan kemudian strateginya bagaimana supaya terpelihara itu motivasinya. Nah, untuk sustainability tadi Bu Waning sudah mengatakan akan ada dukungan kepala daerah dan pemerintah dari dana-dana, itu sangat baik juga kita contoh. Jadi kerjasamanya ini akan bisa kita contoh lah cara koordinasinya ini bagaimana. Nah, saya sebagai closing ya statement mungkin saya sampaikan bahwa saya rasa Zero TB Jogja ini adalah suatu contoh riset dan inovasi yang berefek langsung kepada pencapaian indikator eliminasi TB. Tadi paling tidak tuh suspek sudah meningkat ya Bu ya, sudah. Kemudian dari suspek sudah dapat kasus-kasus TB yang baru, dapat lagi kontaknya. Nah, karena itu saya rasa Bu Tiara dan tim dari Kemenkes tentu akan mendukung dan akan bisa mengadop bagaimana mekanismenya. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut, mudah-mudahan bisa diduplikasi, di-cloning lagi ke provinsi lain dan ke populasi-populasi lain. Demikian Dr. Sasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Vini. Tadi saya juga sangat setuju ya dengan masukan-masukan dari Dr. Vini. Terutama juga saya ingin meng-highlight poin tentang pengembangan kapasitas dokter. Jadi tidak hanya juru TB saja yang perlu ditingkatkan kapasitasnya, tapi juga dokter, terutama dengan masih tingginya kasus-kasus yang didiagnosa secara klinis, Bu Rina. Jadi di Timika juga kami proporsi pasien yang terdiagnosanya itu secara klinis itu masih sangat tinggi. Ini terutama mungkin karena penggunaan ronsen ya untuk diagnosis. Jadi mungkin itu kita juga bisa belajar dari timnya Bu Rini bagaimana kita bisa membimbing dokter-dokter itu supaya bisa membedakan apakah ini TB paru atau bukan. Berhubung ini waktunya sudah habis sebenarnya, dan terima kasih Bu Rina sudah merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke chat. Tapi mungkin ada pertanyaan terakhir ya yang belum direspon tentang replikasi. Sudah ya, sudah direspon Bu Rina juga. Terima kasih Bu Rina. Tapi mungkin sebelum kita tutup acara ini, ada tanggapan dari Bu Rina terhadap masukan-masukan dari para pembahas tadi, dan mungkin juga take home message yang bisa diberikan kepada partisipan Research Expo-nya TropMed sore ini. Silakan Bu Rina. Terima kasih Dr. Sasi, dan terima kasih banyak Dr. Baning dan Dr. Vini ya. Saya kira masukan-masukannya dan apa yang diulas oleh Dr. Baning dan Dr. Vini tadi memang ya seperti itulah ya, termasuk tentang kapasitas dokter di puskesmas untuk melakukan diagnosis TB klinis ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus kita antisipasi juga kalau kita akan melakukan scale up ini. Jadi tidak hanya semata-mata ada mobil ronsennya gitu, tetapi yang penting bagaimana kita bisa menjaga kualitas petugasnya. Nah, ini saya juga akan menjawab dari Dr. Maria ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah konkret gitu ya. Langkah konkretnya itu sebenarnya yang paling penting, mungkin saya terlalu idealis, tetapi bagaimana kita ini bisa mempunyai tim yang bekerja dengan komitmen yang tinggi, bekerja dengan hati dan tahu gitu. Kita bekerja untuk apa?
tidak hanya untuk mencari angka dan sebagainya, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk Indonesia. Itu tuh saya sangat percaya itu, dan kami di tim Zero TB bersama dengan Dr. Betty dan Dr. Bintari dengan tim kami itu selalu menekankan seperti itu kalau interview untuk mendapatkan teman-teman sebagai tim, sehingga harapannya mereka bekerja dengan senang karena tugas di lapangan itu juga tidak ringan gitu, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang bertahan lama begitu di Zero TB ini. Dan saya kira bagi teman-teman di puskesmas pun juga harus kita beritahu, mereka tidak hanya sekedar melaporkan ada angka di SIPT dan sebagainya, tetapi bahwa saya dapat 5 kasus TPT ini sudah akan menambah sedikitlah presentasi di Indonesia ini, sehingga ada sesuatu yang kita memberikan manfaat. Saya kira itu penting. Kalau pelatihan itu juga tidak hanya memberikan materi, tetapi menyentuh mereka motivasinya supaya bekerja itu untuk sesuatu yang mereka paham, kita bermanfaat untuk kepentingan yang lebih luas. Itu saya kira salah satu yang penting. Kemudian yang kedua bahwa kami tidak pernah kita bermimpi, sebenarnya bermimpinya ini akan menjadi besar. Tetapi bahwa sekarang menjadi besar seperti ini itu suatu hal yang jadi tidak punya apa-apa, niat baik saja, terus terang niat baik, dan yakin bahwa yang kami lakukan ini adalah suatu hal baik. Kami tidak mencari panggung dan sebagainya, bahwa Zero TB ini nanti harapannya memang bisa direplikasi di tempat lain, karena saya hanya melihat Zero TB inisiatif secara global ini bagus gitu. Indonesia harus juga bisa melakukan seperti itu. Kami melakukan di Jogja ini sebagai piloting untuk membuat suatu model yang lebih pas lah, setidaknya berdasarkan data lokal. Karena masing-masing kota di seluruh negara ini mempunyai pendekatan yang berbeda-beda. Silahkan teman-teman nanti setting aja di Zero TB inisiatif, gitu nanti akan berbeda-beda. Nah, bagaimana yang cocok untuk Indonesia? Ya, kita menginisiasi di Jogja, nanti mungkin Jogja akan berbeda pendekatannya dengan Padang, berbeda dengan Timika, dan di tempat lainnya. Saya kira itu, jadi kita harus semangat, siapapun bisa berkontribusi untuk memperbaiki TBC di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Rina, Dr. Baning, Dr. Vini untuk semua masukannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sore ini bisa bermanfaat, bisa berpengaruh positif untuk seluruh partisipan yang mengikuti diskusi kita sore ini. Mohon maaf jika selama saya menjadi moderator ada kekurangan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Karisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sasi, terima kasih banyak untuk diskusi menarik ya bersama dengan narasumber dan juga pembahas pada sore hari ini. Saya juga ingin mengapresiasi untuk lebih dari 150 peserta atau partisipan yang masih setia dari tadi jam 1 siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak. Sesaat lagi kita akan sama-sama mengetahui pemenang pertanyaan terpilih yang sudah dipilih oleh panitia. Namun sebelumnya, kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut di dalam sesi foto virtual. Untuk itu, kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kameranya masing-masing dan ikut berfoto bersama di kesempatan kali ini di TB Research Expo 2022. Akan ada 3 sesi karena masih banyak partisipan yang bergabung. Sesuai aba-aba dari saya, Bapak Ibu, kita mulai untuk sesi yang pertama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, senyum terbaik Bapak Ibu untuk sore hari ini. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber, pembahas, dan tak lupa kepada seluruh peserta di Research Expo 2022 kali ini. Dan selanjutnya, yang tak kalah menarik adalah pemenang door prize, 5 pertanyaan terpilih yang sudah ditimbang-timbang oleh panitia sebelumnya. Mari sama-sama kita lihat yang akan terlampir di layar kaca masing-masing. Yang pertama,
Mari kita ucapkan selamat untuk Ibu Sylvia dari Bondowoso, kemudian Ibu Wiwit Kuntari, ada Ibu Feby dari FK Unpati Ambon, kemudian Ibu Sri Hastuti dari RSUD Kudus, dan Dr. Mariatan. Selamat kami ucapkan. Kami mohon kepada para pemenang door prize untuk bisa menghubungi panitia, bisa langsung chat direct message ke channel Pusat Kedokteran Tropis atau ke saya juga silakan untuk bisa menghubungi, untuk menuliskan nama sesuai dengan ID card masing-masing dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Dan tak lupa kami juga ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti lomba fotografi dan menulis HTBS 2022 karena hadiahnya akan sangat menarik, biaya perlombaan tidak ada, dan masih ada waktu karena pengumpulan karya paling lambat itu adalah tanggal 24 April 2022 pukul 23 waktu 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Seluruh informasi terupdate dari Pusat Kedokteran Tropis bisa langsung diakses di laman Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube kami yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa langsung akses website kami di centertropmed-ugm.org. Atas nama panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya Karisma Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, makasih Bu Tiara. Ya, makasih. Terima kasih Bu Tiara. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tiara. Selamat sore. Terima kasih Bu Tiara. Wah, Ya. senang sekali. Assalamualaikum. Ya, sama saya juga senang Pak Doni. Walaupun Bu nyambi. Tiara hadir terus. Terima kasih. Soalnya saya lagi jadi hunter Pak Doni. Oh, Ya. hunter apa Bu? Head hunter for Wis. passionate people like Bu Oh, Rina. oke. Satu lagu Bu ya. Bu Tiara, ada tips salam dari tim Regulatory Sandbox. Nanti Pak Didi udah nggak ada, ketemu Bu Tiara. Katanya. Ayo lanjut. Saya baru dapat tugas dari pimpinan nih, gantiin Pak Didik untuk sementara. Oh ya, Ya Pak. Kita lanjutin ya Pak. Betul Siap. Bu Tiara, ini kebetulan mulai akan uji coba live testing aplikasinya, nanti mungkin perlu koordinasi lagi dengan Bu Tiara. Oh ya ampun, pantesan saya suka kayaknya udah pernah dengar ini nama Anis Fuad. Ya ampun. oh beliau itu luar biasa. Ternyata. Terkenalnya kalau di dunia IT. Iya, makanya ternyata udah pernah dulu colek-colekan. Oke. Makasih ya Terima Pak kasih, Doni, selamat Dokter sore. Rina. Semuanya. Nanti kami rapotan lagi ya Bu ya. Ari. Iya Pak Doni. Terima kasih Bu Tiara. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mohon izin. Mohon izin. Silakan. Saya juga izin, terima kasih semuanya.